Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini sebelum kita berbaring tidur, hari ini tanggal 20 Januari 2023. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita Yahweh, Yeshua HaMashiach. Bapa yang sangat baik, Dia senantiasa setia kepada kita. Dalam 2 Timotius pasal 2:13, biarpun kita tidak setia, tapi Bapa kita Yahweh Yeshua HaMashiach, nama Yesus Kristus Bapa yang sangat kita cintai, Dia selalu setia. Oleh itu mari kita mau selalu ada bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Sebab Yesus berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya mau baca. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Dia sumber kehidupan kita. Bapa kita Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Dan kata janji Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Yeshua HaMashiach bersama kita, Yesus Kristus bersama kita, kita akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, kata firman Tuhan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing. We are nothing without Jesus. Sorry, minta ampun sama Tuhan. Berjanji dengan Tuhan, aku tidak mau jadi engkau, jauh dari engkau, tapi aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Sebab dekat dengan Tuhan sumber kekuatan kita. Dekat dengan Tuhan sumber segala-galanya. Biarpun di dalam dunia penuh dengan persoalan pergumulan, saya tidak tahu apakah saudara banyak pergumulan, banyak persoalan, rasa kecewa, rasa cemas, rasa khawatir, menangis kita. Tapi percaya, datanglah kepada Yesus, serahkan hidupmu semua kepada Tuhan, supaya Yesus yang sanggup menolong kita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia hanya sejauh doa. Sefirman Tuhan malam ini dengan tema, Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu. Sebab Allah, Yeshua HaMashiach, Bapa kata Yahweh, adalah kota bentengku, sumber kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Itulah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bila engkau rasa khawatir dan cemas, bila engkau rasa takut dan gelisah, ingat, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Berseru, Dia memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Haleluya. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Haleluya. Bila kau rasa khawatir dan takut, bila kau rasa cemas dan sendiri, bila engkau tak punya harapan lagi, tapi datanglah kepada Bapa kita Yahweh Yeshua HaMashiach, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus selalu bersama kita. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila dalam kamu tak menentu hidupmu,
ingat masih ada seorang penolong bagimu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, tak Dia jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia selalu dengar doa kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Dia Yesus juru selamat kita. Berseru dan panggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhanku, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah sumber kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ini ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Dia Yesus Kristus Tuhan kita, Bapa kita Yahweh, Yesua Masiah. Dia selalu dengar doa kita. Amin. Berseru dan berharaplah padanya, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu pada Yesus. Percaya Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Dan ampunilah semua dosa salahku, ampunilah semua salahku, kekilafanku Bapa. Sucikanlah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Darah Yesus menguduskan hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapakku Yahweh Yesua Masiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini tanggal 20 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati sama Tuhan. Sungguh sudah saya katakan, hidup kita ini tergantung dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tanpa kasih setia Tuhan, tanpa rahmat Tuhan, tanpa belas kasihan dari Tuhan, kita hancur dan binasa. Semua umat manusia hancur. Seperti contoh, Rusia menyerang Ukraina, hancur sudah Ukraina. Seperti itu rasanya. Kalau Tuhan sudah marah, selesai sudah. Maka perhatikan belas kasihan Tuhan. Selagi kita ada di dalam kemurahan Tuhan, jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah mempermainkan kemurahan Tuhan. Tuhan berfirman dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah Bapa kita Yahweh tidak boleh dipermainkan. Selagi dia belas kasihan kasih karunia Tuhan bersama kita, mari kita hargai. Kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Yesus sangat baik, luar biasa. Dia sudah rela berkorban. Dia di atas bukit Golgota. Rela mati di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Dan kita meresponi kasih karunia Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, pintu surga terbuka. Pintu keselamatan terbuka. Berarti sama juga hari ini. Pintu keselamatan kasih karunia masih terbuka lebar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Bagi semua umat manusia yang meresponi akan kasih karunia Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan hidup seenaknya sendiri. Jangan hidup menurut egoisnya sendiri. Jangan menurut daging. Tapi hiduplah menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan, kata renungan firman Tuhan malam ini. Engkau sumber kekuatanku ya Allah. Aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena janji Tuhan tadi waktu saya baca di dalam Yeremia 29 ayat 12-13. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari biar hari demi hari, baik malam, pagi hari, saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Bapak Ibu bisa juga mendengarkan dari para hamba Tuhan yang dipakai diurapi Tuhan. Kita lapar hauskan firman Tuhan. Selagi ada kesempatan, kata firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari, karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Biar hati kita laparkan firman Tuhan. Hati kita tujukan kepada Yesus. Sebab hanya dia satu-satunya sumber kehidupan kita. Sumber segala-galanya. Sumber keselamatan. Sumber kehidupan. Sumber keberhasilan. Sumber damai sejahtera. Sumber kehidupan. Sumber keselamatan. Sumber segala-galanya. Hanya di dalam dia. Bapa kita Yahweh. Yeshua HaMashiach. Yang selalu saya berkata. Yeshua HaMashiach. Itu nama aslinya. Ya Bapak Ibu. Dari Yesus Kristus. Ya, Yesus bahasa Indonesianya ada di dalam Alkitab, tapi bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Bapa kita Yahweh, ya, Yehovah Jireh. Hal yang selalu menyembuhkan, mengadakan segala sesuatu. Yehovah Rafa menyembuhkan. Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita senantiasa datang dan setia. Dan saya mau baca firman Tuhan demikian. Firman Tuhan Mazmur 59. Saya cinta Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Pergunakan kesempatan kehidupan lagi kita sehat. Selagi Tuhan percaya kepada kita diberikan nafas, mari senantiasa hidup ini menyenangkan hati Bapa kita Yahweh, Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskan aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang bangkit melawan aku. Lepaskan aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkan aku daripada penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Mereka yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapat aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam
adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Jangan mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan melikota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarkan? Tetapi Engkau ya Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-terusku. Jangan membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halallah mereka kian kemari dengan kuasamu. Dan jatuhkan mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram. Habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengikota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada itu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, ayat 18 yang terakhir. Bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Amin. Allah kita adalah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebab sesungguhnya hidup kita penuh dengan tantangan. Setiap saat akibat manusia jatuh di dalam dosa. Dari sejak Adam dan Hawa sampai detik ini, manusia penuh dengan rasa nestapa, rasa duka, penuh dengan pergumulan, rasa khawatir, serasa segala macam persoalan yang kita bisa hadapi, rasa kecewa, rasa takut, rasa khawatir, rasa segala macam bentuk yang akan timbul dalam kehidupan kita. Seperti doa Raja Daud, pada waktu Raja Daud diintimidasi oleh Saul akan dibunuh. Sehingga mereka berkata, doa Daud minta kepada Tuhan di ayat 3 dan 4. Lepaskan aku daripada orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkan aku daripada perumpan-umpan darah. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Banyak orang-orang yang tidak punya Tuhan. Saya seringkali menerima informasi. Ada begal motor dengan celurit. Di dunia ini ada pembunuhan. Segala macam kejahatan bisa terjadi. Inilah dunia. Dan nanti firman Tuhan berlaku, saudara. Nanti akan terjadi masa-masa kesukaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Saya mau baca. Dalam Matius 24 ayat 21 berbunyi demikian. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini akan terjadi. Masa-masa antikris. Masa-masa tribulation akan terjadi. Oleh itu dari saat ini kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan pernah bosan saudara menerima firman Tuhan yang para hamba Tuhan sampaikan. Ada katakan, saya pernah baca WA dari anak Tuhan. Masa baca katanya, jangan hanya nyampaikan dulu dengan firman Tuhan. Itu suara dari iblis. Saya tidak mau ikutin suara-suara iblis. Sebab firman Tuhan katakan saya sebagai hamba Tuhan ikuti firman Tuhan. Bukan ikuti kata suara manusia. Hidup saya bukan tergantung dari manusia. Hidup Bapak Ibu bukan tergantung dari teman. Bukan tergantung dari apa yang kita miliki. Tapi hidup ke nafas ini datang dari Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada para hamba Tuhan, kepada kita semua. Beritakan firman. Amanat agung dari Tuhan Yesus, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan ajar mereka untuk menjadi pelaku firman. Dan baptis mereka. Seperti bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis. Baik baptis Islam maupun baptis dipercik. Silakan saudara. Yang penting Bapak Ibu terima Tuhan Yesus. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Arti baptis itu di Islam. Artinya hidup baru. Tinggalkan kehidupan yang lama. Supaya kehidupan kita yang lama kita buang. Kita ingat. Jadi kalau dibaptis Islam, saudara ingat. Oh iya ya. Saya dibaptis Islam. Yaitu apa? Tinggalkan kehidupan lama. Supaya kita kehidupan lama kita kubur. Jangan menggunakan paradigma lama. Jangan menggunakan kehidupan yang lama. Sifat karakter lama. Kita buang dalam nama Yesus. Tapi berlaku firman Tuhan. Bangkit, Yesus bangkit.
keluar dari kubur, keluar dari kehidupan lama. Seperti di dalam 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Maka Tuhan akan menyertai kita. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Maka kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, berpegang bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi kota benteng kita. Dalam nama Yesus, mari setiap kita. Dan firman Tuhan tadi saya baca dalam Yohanes 15 ayat 5. Mari kita senantiasa ada di dalam sumber Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar Tuhan Yesus. Kalau kita ada di dalam sumbernya, kita pada kehidupan kita akan berbuah banyak. Di luar Tuhan kita hancur. Di luar Tuhan kita gagal. Tapi di dalam Yesus sanggup kita melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan memberkati kita. Malam sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Senantiasa kita mau berharap kepada Tuhan, sebabnya Dia sumber kekuatan kita. Percaya, Yesus akan mendengar setiap doa permohonan kita. Tuhan akan memberkati kita semua. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya Yesus, Yeshua HaMashiach. Berdoa, Dia segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Amin. Berseru kepada Tuhan Yesus, sebabnya Dia Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang saudara Bapak Ibu kerjakan bersama saya diberkati Tuhan. Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Sebab hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna, mulai saat kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.